Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari ini kami dari kelompok 9 dapat memberikan waktu kami untuk melakukan presentasi. Yang kedua, salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini. Yang terhormat Bapak Muhammad Hasan Abdillah selaku dosen pembimbing mata kuliah Educational Psychology. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang Educational Psychology atau psikologi pendidikan. Jadi, apakah itu psikologi pendidikan? Yang sebagaimana kita tahu, psikologi pendidikan adalah studi tentang peserta didik, pembelajaran, dan juga tata cara mengajar. Namun, bagi siswa yang sedang atau diharapkan menjadi seorang guru, psikologi pendidikan adalah sesuatu yang lebih daripada itu semua. Ini adalah akumulasi tentang pengetahuan, kebijaksanaan, teori course to the pen yang harus dimiliki oleh setiap guru supaya secara cerdas memecahkan masalah-masalah pengajaran yang dialami sehari-hari. Contohnya yaitu ada pada kasus Alan Mathis dan Leah Washington. Tidak ada dalam teks psikologi pendidikan atau lainnya yang akan memberitahu seseorang dengan tepat bagaimana mengajarkan penulisan kreatif kepada sekelompok siswa kelas 3 tertentu. Namun, Leah menggunakan konsep psikologi pendidikan untuk mempertimbangkan bagaimana metode yang dihadapi serta menjelaskan kepada Ellen apa yang harus dia lakukan. Psikologi pendidikan melakukan penelitian dengan sifat siswa dan metode pengajaran yang efektif untuk membantu pendidik memahami prinsip-prinsip pelajaran dan memberi mereka informasi yang mereka butuhkan untuk berpikir kritis tentang keahlian mereka dan membuat keputusan pengajaran yang baik agar bisa berhasil bagi para siswa. Oke, selanjutnya adalah landasan untuk mengajar. Landasan pendidikan salah satunya adalah dampak penelitian terhadap praktik. Apakah dampak penelitian terhadap praktik? Yaitu suatu praktik nyatanya selain membutuhkan teori, tapi juga memerlukan contoh dan penelitian sebelum dapat dipraktikkan oleh seorang guru. Apa saja yang dapat dari psikologi pendidikan? Yang pertama adalah semakin banyaknya ide, maka semakin baik suatu metode pendidikan. Yang kedua, membangun ide-ide orang lain dan menyatukannya agar supaya tercipta sebuah semacam chemistry untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang nyaman. Dan yang terakhir, tidak melakukan evaluasi ide pada kreativitas berpikir. Oke, yang selanjutnya adalah yang menjadikan guru itu baik. What makes a good teacher? Atau apakah yang menjadikan seorang guru itu bisa mengajar dengan baik. Jadi, mempelajari psikologi pendidikan tidak dapat memberitahu kita tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang guru. Akan tetapi, mempelajari psikologi pendidikan dapat memberitahu kita bahwa ada beberapa prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Yaitu yang pertama adalah mengetahui materi pelajaran. Tapi begitu juga keterampilan mengajar.
Oke, pengetahuan tentang cara, yaitu maksudnya adalah pengetahuan tentang cara mengirimkan informasi dan keterampilan setidaknya sama pentingnya dengan pengetahuan tentang informasi dan keterampilan itu sendiri. Kita semua memiliki guru yang brilian dan pengetahuan luas di bidangnya tetapi tidak bisa mengajar. Ellen Matthews mungkin tahu sebanyak Leah Washington tentang apa yang seharusnya menjadi tulisan yang baik, tetapi dia memulai dengan banyak belajar tentang bagaimana membuat siswa kelas 3 menulis dengan baik. Yang kedua, menguasai keterampilan mengajar. Hubungan antara guru dan siswa tentang apa yang ingin dipelajari dan dalam metode pembelajaran siswa yang sebenarnya disebut instruksi atau bisa juga pedagogi. Instruksi yang efektif bukanlah masalah sederhana dari satu orang dengan lebih banyak pengetahuan yang transmisikan pengetahuan itu ke orang lain. Jika menceritakan adalah mengajar, buku ini tidak perlu. Sebaliknya, instruksi yang efektif menuntut pengguna banyak menciptakan beberapa strategi. Sebagai contoh, anggaplah Paula Wilson ingin mengajarkan pelajaran statistika kepada kelas yang beragam dari siswa kelas 4. Untuk melakukannya, Paula harus menyelesaikan banyak tugas terkait. Dia harus memastikan bahwa kelas teratur dan siswa tahu perilaku apa yang diharapkan dari mereka. Yang membantu siswa mengingat apa yang telah diajarkan kepada mereka, pelajaran juga harus mempertimbangkan karakteristik intelektual dan sosial siswa, baik itu di kelas ataupun di luar kelas. Guru juga harus memastikan bahwa siswa tertarik dengan pelajaran dan termotivasi untuk belajar tentang statistik. Untuk melihat apakah siswa mempelajari apa yang diajarkan, guru dapat mengajukan pertanyaan atau menggunakan kuis atau meminta siswa menunjukkan pemahaman mereka dengan menyiapkan dan menafsirkan eksperimen, dan dia harus merespon dengan tepat jika penilaian itu menunjukkan bahwa siswa mengalami masalah. Yang keempat, bisakah pengajaran yang baik itu untuk diajarkan? Beberapa orang mungkin berpikir bahwa guru yang baik dilahirkan seperti itu. Guru yang luar biasa terkadang nampaknya memiliki keajaiban, karisma yang tidak pernah bisa dicapai oleh manusia biasa. Namun, suatu penelitian telah mulai mengidentifikasikan perilaku dan keterampilan khusus yang membuat guru ajaib. Seorang guru yang luar biasa tidak melakukan apapun yang tidak dapat dilakukan oleh guru lain manapun. Itu hanyalah pertanyaan tentang mengetahui prinsip-prinsip pengajaran yang efektif dan bagaimana menerapkannya. Guru perlahan berjalan Jadi intinya adalah, bisakah pengajaran yang baik itu diajarkan? Jawabannya bisa. Karena pengajaran yang baik harus diamati dan dipraktikkan. Tetapi ada prinsip-prinsip pengajaran yang baik yang perlu diketahui oleh beberapa guru atau mungkin semua guru, yang kemudian dapat diterapkan baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Oke, lalu yang kelima, guru yang disengaja atau guru yang berniat.
mungkin anak-anak memang belajar dengan cara yang tidak direncanakan sepanjang waktu, dan yang akan belajar bahkan dari pelajaran yang paling kacau sekalipun. Tetapi untuk benar-benar menantang siswa, untuk mendapatkan upaya terbaik mereka, untuk membantu mereka membuat lompatan konseptual dan mengatur dan mempertahankan pengetahuan baru, guru harus disengaja, yaitu memiliki tujuan, bijaksana, dan fleksibel tanpa pernah kehilangan tujuan mereka untuk setiap anak. Gagasan bahwa guru harus selalu melakukan sesuatu karena suatu alasan tampak jelas, namun dalam praktiknya sulit untuk selalu memastikan bahwa semua siswa terlihat dalam aktivitas yang mengarah pada hasil belajar yang penting. Guru sangat sering jauh ke dalam strategi yang mereka sendiri akan mengenali pada refleksi sebagai pengisi waktu daripada kegiatan penting secara instruksional. Misalnya, seorang guru kelas 3 yang luar biasa pernah menugaskan sebuah sheet work kepada salah satu kelompok bacanya. Anak-anak diberi 2 lembar kertas dengan kata-kata dalam sebuah kotak. Tugas mereka adalah memotong kotak di satu lembar dan kemudian menempelkannya ke sinonim di sisi lain. Ketika semua kata ditempelkan dengan benar, garis-garis pada kotak yang ditempelkan membentuk garis-garis besar seekor kucing yang kemudian diwarnai oleh anak-anak tersebut. Setelah anak-anak menempelkan beberapa kotak, teka-teki menjadi jelas, sehingga mereka dapat menempelkan sisanya tanpa memperhatikan kata-kata itu sendiri. Lalu guru yang disengaja terus-menerus bertanya kepada diri sendiri apa tujuan yang mereka dan siswa coba capai. Apakah setiap porsi pelajaran mereka sesuai dengan latar belakang, pengetahuan, keterampilan, atau kebutuhan siswa? Apakah setiap aktivitas ataupun tugas jelas terkait dengan hasil yang dihargai, dan apakah setiap menit pembelajaran digunakan dengan bijak dan baik? Seorang guru yang sengaja mencoba membangun keterampilan sinonim siswa mungkin meminta mereka bekerja berpasangan untuk menguasai serangkaian sinonim dalam persiapan untuk kuis individu. Seorang guru yang disengaja mungkin meminta semua anak mengerjakan masalah yang diberikan sementara, lalu salah satu mengerjakan di papan tulis, sehingga semua dapat membandingkan jawaban dan strategi bersama-sama. Oke, yang selanjutnya adalah pesan penelitian psikologi pendidikan. Yaitu pertama adalah tujuan penelitian psikologi pendidikan itu sendiri adalah bagaimana menjadi seorang konsumen psikologi pendidikan yang cerdas. Jadi, mungkin jika Anda pernah berada dalam situasi ini sebelumnya, Anda mungkin ingat bahwa semua penelitian Anda membantu Anda membuat keputusan yang tepat. Sebagai seorang guru, Anda akan dipanggil untuk membuat ratusan keputusan setiap hari. Keputusan pembelian mobil Anda dipengaruhi oleh kombinasi temuan penelitian yang baik dan akal sehat. Dan keputusan Anda tentang pengajaran dan pembelajaran harus mengikuti pola yang sama ini. Pengajaran dan pembelajaran adalah konsep kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai macam pengaruh, sehingga pengetahuan Anda tentang penelitian yang relevan akan memandu Anda dalam pembuatan pilihan yang tepat. Jadilah konsumen penelitian yang relevan. Sebagai seorang profesional, Anda harus mempertahankan pengetahuan tentang penelitian yang relevan. Selain teks kursus Anda,
yang akan menjadi sumber daya yang sangat baik untuk Anda di masa depan. Anda harus terbiasa dengan jurnal profesional di bidang Anda. Jurnal berorientasi guru seperti kepemimpinan, pendidikan, dan video tangkapan berisi ringkasan penelitian yang mudah dibaca. Misalnya, jangan mengabaikan nilai jaringan dengan guru lain, tatap muka atau melalui internet. Yang kedua adalah nilai-nilai penelitian psikologi pendidikan bagi guru, yaitu adalah salah satu contohnya memilih metode pengajaran yang sekiranya nyaman baik itu bagi guru ataupun kepada siswa dalam dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar harus dirancang dengan sebaik mungkin agar bisa tercipta suatu suasana yang baik dan juga nyaman untuk memberikan materi. Dan yang ketiga adalah bahan ajar yang sesuai dan memotivasi siswa untuk terus belajar. Oke, yang selanjutnya kembali ke yang awal tadi, yaitu menjadi guru yang berminat. Ataupun seorang guru yang disengaja. Ini termasuk sebuah tes untuk pengetahuan mengajar dan atau yang disebut dengan seri praktis. Anda dapat memilih untuk mengembangkan keterampilan Anda sebagai guru yang disengaja dengan mencari seorang mentor atau mengajar pengembangan profesional dan berbicara dengan beberapa pakar yang memang ahli dalam hal pendidikan. Lalu yang kedua adalah di luar sertifikasi. Mendapatkan sertifikat mengajar memang diperlukan, tetapi tidak cukup untuk menjadi guru yang disengaja. Dimulai dengan pengalaman mengajar siswa Anda dan melanjutkan ke pekerjaan pertama, yaitu Anda dapat menciptakan atau memanfaatkan peluang untuk mengembangkan keterampilan Anda sebagai guru yang disengaja dalam beberapa cara. Bicaralah dengan guru yang berpengalaman di sekolah Anda. Amati mereka mengajar dan mintalah mereka untuk mengamati Anda dalam berbagai ide seperti yang dilakukan oleh Ellen Mathis dalam sketsa di awal bab ini. Banyak sistem sekolah yang menyediakan program induksi untuk membantu guru baru dalam berkembang di tahun-tahun pertama yang penting. Tetapi bahkan jika Anda tidak melakukannya, Anda dapat membuatnya sendiri dengan mencari mentor yang mungkin berpengalaman dan sangat membantu. Ini adalah materi terakhir. Keberadaan psikologi pendidikan dapat menjadi pedoman dalam perumusan tujuan pembelajaran psikologi, yang dimana memberikan akses bagi lembaga-lembaga pendidikan maupun tenaga pengajar untuk memahami target-target yang relevan terhadap proses kegiatan belajar mengajar. Oke, sekian dari kami.
itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih dan jika ilmu ini bermanfaat, tolong untuk disebarkan kepada yang kurang memahami. Demikian dari kami, kelompok 9. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.